I've been going jeans cause I'm cool right now. Bought a spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim light stage like a laser. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Andika. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi jatuhnya atau runtuhnya Vietnam Selatan. Latar belakang runtuhnya Vietnam Selatan pada tahun 1975 merupakan titik akhir dari Perang Vietnam yang berkepanjangan. Perang ini dimulai pada pertengahan abad ke-20 ketika Vietnam bersatu melawan kolonialisme Prancis. Perpecahan antara Vietnam utama yang komunis dan Vietnam Selatan yang non-komunis memuncak dalam Perang Vietnam pada tahun 1955. Setelah pembagian negara tersebut menjadi dua bagian berdasarkan garis paralel ke-17, pada tahun 1973, Amerika Serikat dan Vietnam Utara mencapai perjanjian Paris yang mengakhiri keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam konflik tersebut. Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, pasukan Amerika Serikat mulai menarik diri dari Vietnam Selatan. Namun, situasi di Vietnam Selatan semakin tidak stabil dengan meningkatnya tekanan dari pemberontak Viet Cong yang didukung oleh Vietnam Utara. Pada tahun 1975, pemerintah Vietnam Selatan yang sudah cemas secara politik dan militer menghadapi serangan besar-besaran dari Vietnam Utara. Tentara Vietnam Selatan tidak mampu menghadapi serangan tersebut dan ibu kota Saigon jatuh ke tangan pasukan Vietnam Utara pada 30 April 1975. Kejadian ini ditandai dengan evakuasi massal warga sipil dari personel militer Amerika Serikat dan sekutunya dalam apa yang dikenal sebagai Operasi Frequent Win. Runtuhnya Vietnam Selatan membawa akhir resmi dari Perang Vietnam dan negara tersebut bersatu menjadi Republik Sosialis Vietnam di bawah pemerintahan komunis. Dampaknya sangat besar, tidak hanya bagi Vietnam, tetapi juga dalam konteks geopolitik dan hubungan internasional. Runtuhnya Vietnam Selatan menciptakan konsekuensi besar di tingkat global. Ini menandai kegagalan strategi Amerika Serikat dalam mencegah penyebaran komunisme di Asia Tenggara. Dengan jatuhnya Saigon, Amerika Serikat kehilangan kepercayaan internasional dan mengalami kerugian moral yang signifikan. Hal ini memicu debat dan refleksi dan masyarakat Amerika Serikat tentang keterlibatan mereka di Vietnam dan dampaknya terhadap kebijakan luar negeri. Selain itu, runtuhnya Vietnam Selatan memicu perubahan signifikan dalam geopolitik kawasan Asia Tenggara. Negara-negara di wilayah tersebut mulai menyesuaikan kebijakan luar negeri mereka dengan mengantisipasi perubahan dinamika regional pasca runtuhnya Vietnam Selatan. Secara keseluruhan, runtuhnya Vietnam Selatan adalah titik penting dalam sejarah modern yang tidak hanya mengubah nasib Vietnam, tetapi juga memengaruhi dinamika politik dan militer di kawasan Asia Tenggara dan hubungan internasional secara lebih luas. Jalannya konflik yang menyebabkan runtuhnya Vietnam Selatan melibatkan sejumlah faktor kompleks yang berkontribusi terhadap keruntuhan rezim non-komunis di negara tersebut. Pertama-tama, perpecahan ideologis antara Vietnam Utara yang berhaluan komunis dan Vietnam Selatan yang didukung oleh Barat menjadi akar dari konflik tersebut. Setelah Perang Dunia II, Vietnam berada di ambang perubahan besar. Perjuangan melawan penjajah Prancis dan ambisi untuk menyatukan negara di bawah satu pemerintahan telah menciptakan konflik yang meresap dalam masyarakat Vietnam. Setelah pembagian Vietnam menjadi dua negara pada tahun 1954, ketegangan antara kedua kubu semakin meningkat. Amerika Serikat sebagai sekutu Vietnam Selatan terlibat secara langsung dalam konflik tersebut. Mereka memberikan dukungan militer, ekonomi, dan politik yang besar kepada pemerintahan Vietnam Selatan, melihatnya sebagai pengekangan terhadap penyebaran komunisme di Asia Tenggara. Namun, upaya militer dan bantuan yang diberikan tidak mampu menstabilkan situasi di Vietnam Selatan. Pada saat yang sama, gerakan pemberontak Viet Cong yang didukung oleh Vietnam Utara semakin aktif dan berhasil memperluas pengaruh mereka di Vietnam Selatan. Korupsi, ketidakstabilan politik, dan kurangnya dukungan rakyat terhadap rezim Saigon semakin memperburuk situasi di Vietnam Selatan.
Perjanjian Paris tahun 1973 sebenarnya mencoba untuk mengakhiri konflik dengan menetapkan gencatan senjata dan menarik mundur pasukan Amerika Serikat dari Vietnam Selatan. Namun, ketika pasukan Amerika Serikat mundur, kekuatan militer Vietnam Selatan terus melemah dan pemerintahannya semakin terisolasi secara politik. Pada tahun 1975, Vietnam Utara meluncurkan serangan besar-besaran terhadap Vietnam Selatan, memanfaatkan kelemahan militer dan politik rezim Saigon. Serangan ini mempercepat kejatuhan Vietnam Selatan, dan pada 30 April 1975, Vietnam Utara berhasil merebut Saigon, menandai akhir Perang Vietnam dan berdirinya Republik Sosialis Vietnam. Jalannya konflik tersebut mencerminkan kompleksitas politik, militer, dan ideologis yang melibatkan berbagai kepentingan dalam dan luar Vietnam. Runtuhnya Vietnam Selatan menjadi simbol dari kegagalan strategi militer dan politik Amerika Serikat di Asia Tenggara, serta menggambarkan bagaimana faktor internal dan eksternal dapat memengaruhi dinamika sebuah negara dalam konflik yang panjang dan kompleks. Akhir konflik yang menyebabkan runtuhnya Vietnam Selatan pada tahun 1975 ditandai dengan jatuhnya Saigon ke tangan pasukan Vietnam Utara pada 30 April 1975. Kejadian ini menandai akhir resmi dari Perang Vietnam yang berkepanjangan dan berujung pada pembentukan Republik Sosialis Vietnam yang bersatu di bawah pemerintahan komunis. Setelah penaklukan Saigon, operasi evakuasi besar-besaran dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya yang dikenal sebagai Operasi Frequent Win. Evakuasi ini menandai penarikan total Amerika Serikat dari Vietnam Selatan dan mengakhiri keterlibatan militer langsung mereka dalam konflik tersebut. Dengan jatuhnya Saigon, Vietnam Selatan secara resmi menjadi bagian dari Vietnam yang bersatu di bawah pemerintahan komunis. Konsekuensinya meliputi perubahan besar dalam dinamika politik, militer, dan sosial di Vietnam, serta dampak yang signifikan terhadap geopolitik Asia Tenggara. Akhir konflik ini juga menandai kegagalan strategi militer dan politik Amerika Serikat dalam mencegah penyebaran komunisme di Asia Tenggara. Runtuhnya Vietnam Selatan menciptakan dampak yang berkepanjangan, memicu refleksi dan perubahan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat, serta mengubah tatanan politik dan militer di kawasan negara tersebut. Pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.